Itulah bukti sekaligus refleksi bahwa tindak kekerasan pada perempuan masih terus terjadi hingga saat ini. Apakah pantas seseorang yang melahirkan peradaban justru kerap kali menjadi objek kekerasan? Akhir-akhir ini, ramai di jagat maya berita mengenai maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, baik berbentuk fisik maupun psikis. Tindak kekerasan pada perempuan terjadi kapanpun dan di mana saja, bahkan kerap kali terjadi akibat orang-orang terdekat, yang mengakibatkan mengecilnya ruang aman untuk perempuan. Berdasarkan hasil riset dari Sistem Informasi Online, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 17.906 korban kekerasan pada perempuan di seluruh Indonesia sepanjang bulan Januari hingga per 24 Oktober tahun 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2022 hingga 2023, persentase tersebut justru menurun setelah melonjak drastis pada tahun 2022 dengan jumlah korban sebanyak 25.053 dan bertambah lagi di tahun 2023 sebanyak 26.161 korban. Lantas apa ya penyebab dari menurunnya indeks korban kekerasan perempuan? Penurunan data ini juga tidak bisa juga disimpulkan bahwa data kasus memang real menurun ya, tapi mungkin ada situasi di mana korban kekerasan tidak berani atau tidak mau mengadukan kasusnya. Karena memang pilihan untuk tidak mengadukan kasusnya itu juga karena situasi yang dialami oleh korban. Bisa saja dia mengalami intimidasi, mengalami ketidakpercayaan pada mekanisme hukum, ataupun juga dia tidak mendapatkan dukungan karena mungkin ketidaktahuan bagaimana proses pengaduan atau akses-akses yang bisa digunakan untuk bisa membantu kasusnya di dalam proses penanganannya. Walaupun indeks kekerasan terhadap perempuan menurun, tetap gak menjamin perempuan bakal bebas dari segala bentuk tindak kekerasan. Karena hal ini nggak sesuai nih dengan pelaksanaan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kira-kira kedepannya apa ya yang bakal dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terkait korbannya? Dan bagaimana regulasi yang mereka miliki terkait pelaku kekerasan? Ya, kalau regulasi khusus pada pelaku kekerasan sih tidak ya, tapi kita selalu merekomendasikan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh jika kasusnya adalah KDRT, mendorong untuk menggunakan Undang-Undang PKDRT. Kalau kasusnya adalah kekerasan seksual, maka yang digunakan adalah regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika kasusnya adalah kekerasan seksual terhadap anak, itu bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika kasusnya adalah tindak pidana perdagangan orang, itu bisa menggunakan regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi Komnas Perempuan tidak memiliki regulasi khusus, tapi mencantol menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan data dari Simfoni PPA, kekerasan yang dialami oleh perempuan dikelompokkan berdasarkan usia, tempat kejadian, jenjang pendidikan, hingga pekerjaan. Tindak kekerasan kerap terjadi pada tempat atau fasilitas umum yang justru merupakan ruang terbuka dengan jumlah persentase hingga 61,3%. Yang artinya, kekerasan terjadi tidak hanya di tempat yang tidak terlihat atau tidak terjangkau oleh keramaian. Wah, ternyata banyak juga ya jenis kategori, kelompok korban hingga persentase kejadian yang dialami. Kira-kira gimana ya pendampingan yang bakal diberikan kepada mereka? Biasanya kami mencarikan lembaga-lembaga pendamping itu diprioritaskan lembaga-lembaga pendamping yang memang sudah bermitra dengan Komnas Perempuan, rekam jejaknya dikenali gitu, dan juga diupayakan memilih bagaimana lokasi lembaga bantuan hukum itu bisa dijangkau oleh korban gitu.
Nggak cuma di lingkungan masyarakat, tindak kekerasan pada perempuan juga rentan terjadi di lingkup universitas loh. Di UIN Jakarta sendiri, ada Satuan Petugas Pos Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang disebut dengan Satgas PPKS, yang dibentuk pada akhir Desember 2022 oleh Bidang Pemberdayaan Wanita Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta. Satgas PPKS ini menanggapi dan menangani setiap aduan-aduan terkait adanya tindak kekerasan seksual di lingkungan Sivitas Akademika. Kalau yang menjadi korban kekerasan adalah warga kampus, terus siapa ya mayoritas yang menjadi pelakunya? Biasanya yang pertama mereka melakukan pelaporan dulu, entah itu si korbannya langsung yang melakukan pelaporan atau si korban menyetujui, misalnya orang lain itu dia minta tolong ke orang lain untuk dilakukan pelaporan gitu. Biasanya dia lapor dulu ke PPKS, ke anggotanya gitu ya. Habis itu nanti kita tindak lanjuti, kita punya pembimbing dari PPKS sendiri, itu Kak Furba. Biasanya kita bilang dulu ke beliau gitu kan. Nanti baru Kak Furbanya itu juga menindaklanjuti seperti apa nanti kelanjutannya. Nah, biasanya kita tindak lanjutnya itu berupa sesuai kebutuhan si korban. Dia mau tindak lanjutnya berupa hukum atau psikologis, seperti itu. Yang pasti kita terus membimbing si korban ini karena kan dia secara psikologis pasti terluka gitu ya. Dia butuh support gitu ya. Kita support sebisa mungkin gitu. Dan kita berusaha untuk membuat dia merasa aman bersama PPKS, seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Kira-kira Indonesia ini sudah bisa dibilang sebagai negara yang merdeka dari kekerasan terhadap perempuan atau belum?